Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pembelajaran hari ini di subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Nah, hari ini kita akan belajar IPS, mengetahui sumber daya alam berupa batu bara dan manfaatnya. Kemudian kita akan belajar bahasa Indonesia, memahami kriteria yang baik dalam membuat rancangan poster. Kemudian nanti kita juga akan belajar PPKN tentang kampanye hemat energi. Di bagian IPS, kita akan belajar batu bara. Anak-anak baca halaman 53 dan garis bawahi materi penting. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu. Tumbuhan yang mati menumpuk membentuk materi seperti spon yang disebut sebagai gambut. Materi lain perlahan mengendap di atas gambut dan menekan material tersebut sehingga menjadi batu bara. Kemudian anak-anak, apa saja manfaat batu bara? 1. Hasil olahan batu bara sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga gas karena olahan batu bara menghasilkan gas. Yang kedua, hasil olahan batu bara sebagai bahan industri baja. Ketiga, batu bara menghasilkan produk gas. Keempat, sebagai bahan kimia, fenol dan benzena. 5. Hasil olahan batu bara untuk membuat bahan metanol. Bahan metanol adalah bahan bakar cair untuk mesin industri. Keenam, menghasilkan asam nitrat, yaitu bahan kimia yang biasa digunakan dalam uji laboratorium. Yang ketujuh, sebagai briket. Apa itu briket? Briket adalah bahan bakar untuk memasak. Nah, tugas hari ini anak-anak, siapkan LKS dan paket tematik. LKS-nya membaca bagian tematik halaman 5, bagian IPS halaman 53-54. Kalau di tematiknya yang pertama mengerjakan paket tematik halaman 85. Yang kedua mengerjakan paket tematik halaman 91. Yang selanjutnya mengerjakan paket tematik halaman 92 sampai 93. Mari Bu Anita jelaskan. Yang pertama halaman 85. Nah, baca dulu. Fungsi tentang ini. Fungsi atau manfaat batu bara. Menghasilkan metanol sebagai bahan bakar kompor briket, menghasilkan gas, pembangkit listrik. Nah, batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak manfaatnya dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri ekonomi. Nah, batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama jutaan tahun. Nah, itu ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak nanti ini tugas yang kedua. Mengerjakan halaman 85 ini nomor 1, 2, dan 3. Baca dulu perintahnya. Berdasarkan hasil analisis, nyatakan pernyataan 1, 2 ini benar atau salah. Nomor 1, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Benar atau salah? Jika benar, alasannya apa? Jika anak-anak memilih salah, alasannya apa? Yang kedua, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Benar atau salah? Jika salah, alasannya apa? Kemudian nomor 3, kita harus menghemat penggunaan batu bara. Benar atau salah? Jika benar, alasannya apa? Setelah mengerjakan halaman 85 3 soal ini, anak-anak melanjutkan halaman 91 di pembelajaran 6. Mari buka halaman 91. Anak-anak berikan tanda centang untuk kriteria yang sudah kalian penuhi. Nah, anak-anak kan kemarin sudah membuat poster. Nah, seluruh gambar sesuai tema. Sudah sesuai tema atau belum punya anak-anak? Sambil melihat poster anak-anak.
Yang kedua, poster tertata dengan baik dan serasi. Ya atau tidak, tergantung dengan poster anak-anak. Menggunakan bahasa ajakan, ayo, marilah, mari kita gunakan. Nah, seperti kemarin, ya atau tidak. Kemudian menggunakan bahasa yang singkat, ya atau tidak. Bahasa mudah dimengerti, ya atau tidak. Menyeru hemat energi, ya atau tidak. Sesuaikan isi centangnya sesuai dengan poster yang sudah anak-anak buat. Setelah mengisi halaman 91 paket tematik, anak-anak mengerjakan paket tematik halaman 92-93. Setelah memastikan bahwa poster sudah memenuhi kriteria, sekarang karena dari rumah maka kita kerjakan sendiri ya. Apakah poster itu sudah termasuk kampanye atau belum? Nah, kampanye itu ajakan anak-anak. Nah, sumber energi yang terdapat di sekitar kita itu jumlahnya ada berlimpah dan ada juga yang terbatas. Kita juga mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Namun di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaganya. Nah, anak-anak setelah melakukan kampanye dalam keluarga kepada ayah, ibu, kakak, ataupun adik, jawablah pertanyaan. Apakah kampanye yang kamu lakukan kepada keluarga itu merupakan bagian dari kewajiban sebagai warga negara? Mengapa? Nah, jika termasuk kewajiban, ya termasuk kewajiban. Karena apa alasannya? Silakan diberikan. Yang kedua, apa manfaat dari kampanye yang kamu lakukan terhadap dirimu, terhadap orang lain dan lingkunganmu? Manfaat terhadap diri saya sama dengan apa? Yaitu misalkan agar mengerti bahwa kita harus menghemat energi itu dari diri kita sendiri. Untuk orang lain, untuk lingkungan, manfaat untuk orang lain, manfaat untuk lingkungan. Ini diganti terhadap keluarga juga boleh. Nah, apa rencana selanjutnya setelah kalian melakukan kampanye tentang hemat energi? Apa yang kalian lakukan anak-anak? Silakan berikan penjelasannya. Apa yang anak-anak lakukan? Misal mulai saat ini akan menerapkan hemat energi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tugas anak-anak yang pertama mengerjakan halaman 85 tadi. Setelah itu memberikan tanda centang di halaman 91 dan mengerjakan paket halaman 92-93 tentang manfaat kampanye. Nah, gitu ya anak-anak, peduli terhadap lingkungan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.